Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Jadi terima kasih untuk dari departemen yang telah mensupport acara hari ini, dan juga teman-teman baik yang ada di kampus dan ada yang di industri yang juga ikut join untuk acara ini. Memang ini kegiatan lab statistik, karena lab statistik adalah mensupport dua prodi ya. Kalau di kita ada prodi statistik dan aktuaria, jadi acaranya kita buat yang selalu bagaimana statistik terkoneksi ke aktuaria. Mungkin slide-nya saya ada yang share atau dari ini ya? Mungkin saya aja biar mungkin saya share aja biar, karena biasa slide-nya dinamis, jadi pada saatnya itu ada penang lagi. Jadi intinya memang kita ingin bagaimana kita mulai dari bagaimana runtun waktu yang apapun kita tidak mungkin terhindar dari waktu, kecuali kita sudah menghentikan waktu itu sendiri ya, pada saat kita sudah kembali. Jadi memang terkait untuk waktu, makanya kemarin Pak Maha sudah saya lihatkan bagaimana masa lalu Indonesia ya, khususnya saya perlihatkan Borobudur dulu itu, karena baru ke Jogja maka harus hadir ke Borobudur. Kenapa Borobudur? Karena itulah masa lalu Indonesia waktu belum lahir waktu itu. Karya yang sudah diakui dunia, tapi bagaimana perjalanan waktu sampai kemarin kayaknya kita masih kuat naik berarti. Tapi sudah dibatasi, berarti mungkin ada sesuatu yang mulai harus dijadwalkan. Nah, apakah dalam konteks perjalanan waktu berarti kita mesti ada risiko itu? Nah, inilah yang nanti bagaimana kita memanage itu, karena perjalanan waktu kita mesti akan ada. Nah, akhirnya kita ke konteks asuransi. Dan sekarang isu yang paling sedang ramai adalah terkait climate change ini. Kalau kayaknya segala bidang kena dampak, dan siapa yang bisa menghentikan supaya yang berubah, sepertinya ya mungkin manusia berusaha, tapi tidaklah hal yang mudah. Dan nanti kita coba beberapa studi kasus yang bisa untuk memicu nanti diskusi, karena ini pokoknya harapan saya memang interaktif, jadi setiap ada hal langsung bisa didiskusikan, nanti ada waktu untuk kita diskusi. Dan juga tidak lupa, mau tidak mau sekarang sudah eranya tanpa komputasi, kayaknya nanti akan bikin mengantuk itu. Jadi, sekarang kuliah saya bikin ada komputasinya supaya merasakan langsung ada interaksi juga di situ. Nah, di sini bisa pakai R atau Python, tapi nanti akan indikan ke R. Jadi silakan, ada pilihan sekarang ada Pythonnya. Nah, tadi yang sudah saya indikan untuk beberapa terkait perjalanan data historis, kita sudah lihat bagaimana mungkin kalau Anda yang telah di masa ini baru menikmati bagaimana data fiskal saya yang lebih panjang, saya merasakan betapa dulu mungkin nggak panas sekali masuk Jogja, sekarang Jogja sudah panas. Maaf ini. Jadi ini dampak tadi karena salah satunya juga aspek waktu, Pak. Sudah koreksi, sudah di lobby, ternyata setelah ngobrol, jadi lupa Pak. Itulah hebatnya waktu itu. Karena saya lebih pada dari saya. Oh ya, baru sadar, Pak. Berarti udah di bawah, saya kan tunggu di lobby, kata lobbynya posisinya kayaknya mungkin sedang. Iya. Saya konsentrasi, Pak Paul kita sudah dekat. Inilah fenomena yang juga itu dampak dari waktu itu. Risikonya harus ketemu nggak ketemu itu. Maaf Pak, jadi tadi. Nah, yang memang akhirnya saya sedikit agak terkait berbagai terkait aktuarianya adalah memang mungkin salah satu fenomena yang kita ini kan adalah ke dunia pertanian. Karena memang ya, saya inginkan ada sedikit nanti tema arah yang Pak Presiden lagi senang ke pangan. Oh iya. Karena kita berharap kalau ketahanan pangan berarti dampaknya ke agriculture ya. Nah, ini salah satunya kenapa kemarin Pak Wakil dari sisi SDM-nya, terus Pak Yakub dari ACA dari sisi yang karena memang mengurusi general insurance itu. Itu waktu dari AUI kemarin yang di kan. Pak Yakub memang banyak fokus di aspek yang terkait agriculture-nya ini. Memang di konteks ini sebenarnya bisa agak luas, tidak hanya tanaman pangan, tapi juga kayaknya ke perikanan juga. Ada kontak juga teman di UGM yang ngurusi, karena ikan kalau ada banjir ya pada pergi. Itu juga jadi panen itu. Ini menarik juga nanti untuk beberapa yang di hari, tapi dari hari Senin nanti Pak Paul mungkin akan lebih banyak ke sisi bagaimana untuk kesiapan SDM-nya. Ini yang nanti semoga ada data statistik sekarang di anggota PAI masih S1 ya, apa sudah master? Campur lah. Nah itu nanti yang saya lihat beberapa di forum, kalau saya ketemu di forum kalau nggak di finance dan aktual saya itu banyak yang sudah dokter di praktisi itu. Itu salah satu yang kayaknya tantangan nanti Pak Paul, programnya salah satunya sudah S2 Pak, S3. Oh iya, masuk saya Pak. Karena di dunia perguruan tinggi dulu saya juga masuk, S1 sudah boleh jadi dosen, sekarang nggak boleh, memang S2. Oh iya. Nah besok anggota PAI harus minimal juga S2 gitu. Nah akhirnya juga dipaksa sekarang harus S3. Yes. Artinya tuntutan zaman memang harus begitu ke konteks ke riset. Nah inilah dari harapan saya nanti untuk waktu dari yang paling mungkin simpel nanti Pak Mahadi mulai sesi yang awal, terus bagaimana nanti sampai yang di hari Rabunya sudah mulai mengaitkan bagaimana untuk konteks aktuarianya. Ini saya agak baca, jadi memang biasanya main di time series kita mulai dari univariat, padahal mau tidak mau kadang kita berusaha mungkin kaitan sekalian kita ingin perhatikan aspek multivariatnya. Kayak sekarang yang paling nggak menyenangkan adalah panen raya harga jatuh. Gagal panen malah harga naik gitu. Nah ini dinamika yang kadang menyebabkan kita harus bermain multivarian, maka nanti beberapa makanya sudah kita melihat ke aspek seperti itu. Juga terkait itu yang kadang kita pandang konstan, sekarang sudah harus juga resiko banyak sudah stokastik juga. Itu salah satu yang Angel dulu waktu mengembangkan arts langsung dapat Nobel juga, jadi karena itu menyebabkan orang berpikir memandang